Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Haris Bagio dengan NIM 2361211177. Saya di sini akan menjelaskan mengenai BMC saya untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya di mata kuliah Kewirausahaan Islami. Jadi di sini saya berencana BMC itu saya berencana membuat usaha bernama Penfits, yaitu seperti usaha pancake tapi tidak dengan kadar gula yang tinggi. Jadi dari nama dan logo, yang pertama itu dari nama Penfits itu berasal dari kata gabungan seperti pancake, pan dan cake. Pan berasal dari panci, seperti panci gitu, dan cake seperti kue, tapi kue yang terbentuk dari panci. Nah, sedangkan ini pan itu masih mengandung pancake. Nah, dengan tambahan fits yang berarti seperti sehat. Seperti yang kita tahu, biasanya itu pancake itu biasanya itu berisi dengan topping manisan yang bisa membuat mungkin tidak cocok di penderita yang memiliki gula darah yang tinggi. Nah, dari yang pertama yaitu dari nama dan logo. Nama seperti yang saya jelaskan tadi, dan logo Penfits itu menampilkan gambar yang di ini itu pancake, madu, dan oat yang presentasikan produk utama, yaitu produk unggulan kami, unggulan saya. Nah, untuk warna coklat dan krem berikan kesan hangat dari pancake, dan sedangkan warna hijau itu melambangkan kesegaran dan kesehatan. Secara keseluruhan, Penfits mencerminkan pancake yang sehat, terjangkau untuk semua kalangan, khususnya mahasiswa, dan untuk apalagi untuk usia yang lanjut. Jadi mungkin pas masa tua nggak bisa nyoba pancake karena gula darah, masalah gula darah. Mungkin makanan ini bisa membantu karena dengan mungkin topping kami yang kita buat sehat. Baik, langsung saja ke yang pertama. Di pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Nah, pada target kami ini itu, target kami yang pertama itu sebagai target utama itu yang pasti mahasiswa. Karena saya sendiri itu untuk sekarang saya masih mahasiswa UIN Raden Mas Said semester 6. Nah, kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini terkadang saya sendiri pun itu perlu merasa makanan camilan yang tidak membuat bosan lah, terus enak itulah. Nah, yang kedua itu target kami selain mahasiswa adalah dosen dan staf kampus. Nah, seperti yang saya omongin tadi, Penfits itu bisa cocok dengan semua kalangan usia, dari anak muda, remaja, sampai orang tua. Lalu yang ketiga itu pengunjung coffee shop, customer coffee shop. Kenapa? Karena kami itu berencana menjual tidak hanya untuk dititip jualkan di kantin kampus, tapi di coffee shop. Jadi kita menitipkannya di coffee shop. Kenapa? Karena saya memilih di coffee shop karena di coffee shop seringkali kerap saya melihat untuk snack dan camilan itu hanya cookies yang benar-benar dominan manis sekali. Ya mungkin itu cocok untuk kopi yang seperti yang pahit-pahit. Nah, tapi kan semua orang itu tidak menikmati mungkin yang kopi yang pahit, mungkin lebih ke yang manis-manis gitu. Nah, saya menambahkan opsi ini karena biar bervariasi, jadi pelanggan tidak terpaku untuk makanan ini, dan justru sehat. Lalu yang terakhir dari customer segment yaitu konsumen yang peduli dengan kesehatan. Contoh seperti ada mahasiswa yang hidup sehat, makanan misal di kos itu sayur pulang gitu. Nah, mungkin ini akan membantu buat mereka yang mencari camilan yang sehat. Cari camilan yang sehat apa? Nah, ini mungkin jadi pilihan yang cocok buat mereka. Lalu yang kedua ada bagian value proposition. Value proposition adalah nilai atau keunggulan yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi itu seperti apa keunggulan dari produk saya.
Nah, di produk saya ini, Penfits ini, itu yang pertama ada harga terjangkau. Cuma 4.000, mulai 4.000 sampai 6.000. Nah, yang kedua, produk ini itu siap makan dan praktis. Jadi seperti bukan instan gitu. Ya instan sih buat makan, langsung makan. Jadi langsung beli makan. Lalu yang ketiga, itu terdapat 3 rasa. Yang pertama itu rasa susu, yang kedua madu, yang ketiga oatmeal. Kenapa saya milih 3 rasa ini? Karena seperti yang rencana awal dengan nama dan logo Penfits, yang berarti camilan sehat, yang pancake yang sehat. Jadi saya milih 3 rasa ini, tidak seperti coklat atau ini apa? Ini sirup maple, sirup apple. Nah, lalu keunggulan lainnya itu diproduksi setiap hari. Jadi misal sistemnya itu seperti donat yang misal tidak terjual, jadi itu langsung dibuang atau dialihkan ke disumbang lah. Untuk yang terakhir itu ini itu camilan yang sehat dibandingkan gorengan. Ya mungkin gorengan juga enak sih, tapi mungkin hanya cukup, tidak bisa tidak disarankan untuk makan berulang kali, sedangkan Penfits ini bisa untuk dimakan berulang kali. Oke, lalu yang ketiga yaitu channels adalah cara perusahaan menjangkau dan menyalurkan produk itu kepada pelanggan. Nah, untuk Penfits saya itu menggunakan beberapa channel, yaitu yang pertama adalah owner kantin kampus. Soalnya dari saya saja itu mahasiswa, jadi saya itu berencana untuk menitipkan produk saya ke kantin, coffee shop, seperti itu. Nah, untuk channel yang kedua saya yaitu owner coffee shop atau manajemennya. Lalu yang ketiga itu melalui Instagram, jadi misal promosi melalui video reels Instagram. Lalu juga ada sosmed, video TikTok, video pendek TikTok. Lalu yang keempat adalah WhatsApp. Untuk WhatsApp ini kami berencana untuk mempromosikan melalui pamflet. Lalu yang keempat terdapat customer relationship, yaitu customer relationship itu cara bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Untuk Penfits kami menjaga hubungan dengan sistem grab and go yang praktis, seperti produk kami yang sudah dalam kemasan, jadi tinggal ambil, bayar, makan. Lalu yang kedua terdapat kemasan yang sederhana dan mudah dikenali. Lalu yang ketiga, label produk yang jelas, seperti saya itu jual apa sih. Lalu yang terakhir adalah menjaga kualitas rasa dan produk secara konsisten. Untuk ini saya pribadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas produk saya sendiri. Lalu yang kelima yaitu revenue streams. Revenue streams adalah sumber pendapatan yang diperoleh bisnis. Nah, untuk sumber pendapatan Penfits ini sendiri itu berasal dari penjualan pancake reguler, yaitu yang seharga 4.000, dan penjualan pancake oatmeal seharga 6.000. Nah, lalu penjualan itu melalui sistem titip jual yang seperti tadi di channel, yang di kantin dan coffee shop. Lalu yang keenam adalah key resource. Key resource adalah sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan. Nah, sumber daya untuk Penfits ini agar berjalan itu yang pertama terhadap bahan baku seperti tepung, susu, madu, dan oatmeal. Peralatan memasak, lalu kemasan produk seperti plastik dan stiker. Lalu transportasi untuk distribusi. Lalu yang ketujuh yaitu key activities. Key activities adalah aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis itu dapat berjalan. Untuk aktivitas Penfits ini key activities adalah aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis itu dapat berjalan.
Aktivitas utama Penfits adalah yang pertama itu produksi pancake setiap hari, setiap pagi. Lalu kedua pengemasan. Lalu yang ketiga penempelan stiker. Lalu yang keempat distribusi ke lokasi, kantin dan coffee shop. Lalu yang kelima menjaga kualitasnya, quality check. Lalu yang terakhir memantau penjualannya. Lalu yang ke-8 adalah key partner. Key partner adalah pihak yang membantu bisnis dalam menjalankan operasionalnya. Untuk mitra utama Penfits ini adalah kantin kampus, coffee shop, supplier bahan bakunya, dan supplier kemasan. Lalu yang 9 adalah cost structure. Cost structure adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, untuk biaya Penfits ini itu yang pertama terhadap yang pasti pembelian bahan baku seperti tepung tadi, oat, susu. Lalu yang kedua ada kemasan apa yang akan saya pakai nanti, plastik, mika atau. Lalu yang ketiga adalah gas dan listrik. Lalu yang keempat transportasi. Lalu yang kelima komisi untuk mitra penjualan. Nah, berdasarkan yang saya jelaskan tadi itu Penfits itu yang paling diunggulkan itu camilan kesehatan. Karena biasanya camilan yang sehat itu kan biasanya rasanya hambar ya, jadi kayak rasanya kurang tapi sehat. Nah, saya itu berpikir kenapa kok nggak ada camilan yang sehat dan enak. Nah, saya berpikir untuk berencana membuat ini. Baik, saya rasa hanya itu presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.